dekat sekali dengan alam, harmonis dan penuh kesucian. Opat kalimat pancer, buyut menyebutnya. Itu bentuk sumberah pada Sang Maha Pencipta. Kakek dan nenekku bilang, setiap ari-ari akan ditanam pada bumi dan diberi pengasuh bernama pohon. Atau dengan cara yang lain, diberikan pada sungai untuk diasuh sepanjang zaman. Semua itu diwariskan secara turun-temurun agar kami dapat terkoneksi dengan tanah air ini. Agar kelak nanti kami memiliki rasa cinta pada tanah kelahiran kami. Bahkan mungkin siap mengorbankan jiwa dan raga kami tak kala nanti ada yang mengusik ketentraman di desa kami. Dengekeun yeuh Nini. Kau lihat pepohonan itu. Coba kau lihat sampai ujung hutan larangan sana. Dulu pepohonannya lebih lebat dari saat ini. Sebab aturan adat masih menjadi gembok yang kuat untuk merawat mereka. Bahkan di desa kita ini, hampir seluruh pepohonannya memiliki jiwa yang dititipkan semenjak dia dilahirkan dengan tidak menunggu kematian. Bukan untuk menyekutukan Tuhan, tapi juga untuk merawat diri dan alam. Kau lihat pohon mangga ini, dia bernama Jamsi, nenek buyutmu. Dulu ari-arinya ditanam di bawah pohon ini. Juga pohon salam, Ahmad, kakek buyutmu. Ini pohon nangka, tempat ari-ari nenek. Ini pohon durian, tempat ari-ari kakek. Dan ari-arimu, ini, lihatlah, di bawah pohon kelapa. Kau lihat jauh ke sana, banyak sekali pohon nira.
Itu bagian dari sumber kehidupan kita. Nenek titip, kau harus bisa menjaganya ya. Nenek selalu memberiku banyak sekali pemahaman tentang cara merawat lingkungan agar hidup kami setidaknya tidak menjadi benalu besar bagi alam. Nenek juga mewariskan amalan yang bukan hanya berbentuk tindakan, tapi juga nyanyian kekuatan. Dampal aing, dampal aing, jika tanah kulit dampal tanah handaki dampal kekuatan. Dampal aing, dampal aing, jika tanah kulit dampal tanah handaki dampal kekuatan. Hea, 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 he. Begitulah bunyinya. Waktu itu aku sedang asik di ladang merawat setiap tanaman yang bulan lalu kutanam. Ada cabai, tomat, terong, dan jenis kebutuhan pangan lainnya. Lalu terdengar teriakan nenek memanggilku. Jaman, hei, Jaman, kemarilah bantu nenekmu ini. Hei, Jaman. Untungnya ladang kami tidak jauh dari rumah. Jadi teriakan nenek yang sudah serak dan berat itu bisa kudengar. Aku langsung menghampirinya. Sesampainya di rumah, ternyata ada 5 orang yang sedang bertamu di rumah kami. Lantas nenek berbisik kepadaku. Jaman, coba bereskan eta. Aing mata ngarti. Buyut yang mulai narak dituar. Imarek dirubukan, urang titah mabur Jaman, ngan kumaha kitu, sok geura bereskeun. Aku langsung berdiskusi dengan mereka dan ujung-ujungnya aku dan 5 orang itu berdebat sengit. Mereka memaksa kami untuk menyerahkan tanah yang sudah kami tinggali sejak lama ini, dan mereka juga meminta agar seluruh pohon yang ada di halaman rumah kami untuk segera ditebang. Sebab akan dijadikan jalan operasional untuk perawatan Taman Nasional. Begitupun kami diminta untuk segera mengosongkan rumah dan pindah dalam waktu 3 hari. Sebab akan dibangun jalan operasional untuk perawatan Taman Nasional. Hei, kalian harus segera mengosongkan tempat ini dalam waktu 3 hari. Dan saya minta tebang semua pohon yang ada di sana, sebab di sana akan dibangun jalan untuk perawatan Taman Nasional nantinya. Ya, benar. Jika kalian menolak, berarti kalian menolak konservasi, menolak kemajuan, menolak perkembangan, titik. Dan jika kalian semua tidak mengikuti aturan kami, kalian adalah bagian dari pemberontak negeri ini. Titik. Setelah itu mereka pergi dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Saya, nenek dan seluruh anggota keluarga lainnya sedih sekaligus marah disertai kebingungan. Seluruh warga desa pun merasakan hal yang sama. Desa mendadak kacau. Ada yang segera mengungsi, ada yang ingin tetap tinggal, dan bahkan tak sedikit orang yang siap melawan untuk mempertahankan tanah mereka. Kami tidak ingin terusir dari tanah kelahiran kami. Kami tidak ingin terusir dari ruang hidup kami. Kami tidak ingin terusir. Dan akhirnya hari itu datang. Tersisa sebagian warga yang siap menghadang, diwarnai tangisan keluarga mereka. Sebab informasi sudah sampai pada pihak penggusur. Mereka dengan perlengkapan penuh. Dan mereka mengamankan kami yang sedang membela hak kami. Diinformasikan kepada seluruh warga yang masih
masih bersikeras ada di wilayah Taman Nasional ini dengan terpaksa akan kami amankan secara tidak terhormat. Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh warga yang masih bersikeras ada di wilayah Taman Nasional ini dengan terpaksa akan kami amankan secara tidak terhormat. Bentrokan tidak bisa dielakkan. Kami yang melawan habis dipukuli oleh mereka yang membawa perlengkapan penuh. Keluarga kami mereka seret dan dibawa ke atas mobil. Begitupun nenek dan keluargaku. Di tengah perlawanan aku terkena pukulan di kepala, dada, di punggung, sakit, paha dan kakiku. Tolong! Aku tersungkur. Mereka menangkapku, menendangku sambil menyeretku ke atas mobil. Tolong! Bajingan kalian semua, jangan ambil harta kami. Ini tanah kami, ini tanah leluhur kami. Dan akhirnya kami kalah. Kami dibawa ke tempat entah di mana. Kami disekap selama 3 hari. Dan setelah 3 hari itu, kami dikembalikan kepada keluarga kami. Aku dibawa ke rumah pamanku yang tak jauh dari desaku. Kebetulan desa mereka tidak termasuk kawasan Taman Nasional. Jamrut, Cibedug, Cikareo, Cirompang, Pasireri, Bongkok, Sukarasa, Karang, dan Cibarani. Di Jamrut tempat nenek dan keluargaku menyambutku dengan penuh haru. Siapa punanaon meni melang tilu poe emang balik-balik. Rumah dan ladang sudah bukan milik kita lagi. Kita sudah diusir dari tanah milik kita sendiri. Tak lama kemudian, setelah mendengar itu, aku segera bergegas pergi untuk melihat tanah kami. Terlihat jalan yang sedang digarap bulldozer. Pohon-pohon yang menghalangi ditebang tanpa ampun. Dan saat itu aku menyaksikan jamsi pohon nenek buyutku tumbang tersungkur ditebang oleh mereka. Seketika tubuhku lemas sebab menyaksikan pohon-pohon keluargaku yang lain juga mereka tebang. Kalian merenggutnya, kalian mengambil semuanya. Kami menanamnya sepenuh cinta kami. Kami merawatnya dengan seluruh hidup kami. Kami mengasihinya dengan sepenuh jiwa dan raga kami. Ini tanah kami, tempat tinggal kami, ruang hidup kami. Kau ambil semuanya dari kami, manusia pencinta duka. Walaupun hal-hal demikian telah terjadi pada kami, dan bahkan ketika langit runtuh menimpa bumi, tanah tak lagi subur, gunung tak lagi membegri air, dan hidup tak lagi bermakna, kami akan terus mewariskan budaya adiluhung ini pada setiap keturunan dan generasi kami, tentang pentingnya merawat lingkungan, tentang pentingnya menanam dan merawat pohon, tentang pentingnya menjaga sungai dan mata air. Sebab kami tak bisa hidup tanpa mereka. Ruang hidup kami adalah saudara kami sendiri. Kami akan selalu menjaganya dengan seluruh kesadaran akan rasa cukup yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kehidupan. Terima kasih kebaikan.
nyanggakeun sembah dana bakti mugi katampi katedak katarima manjing maring kana diri kawalu ngajadi bukti. Puja Kanu Maha Kawasa pangraksa sakabeh alam, muji Kanu Maha Suci nungusik malikeun abdi, nyanggakeun sembah pangbakti sejanya nyebakeunnya diri, ngarungkeun jiwa nu suci hayang dijaga diraksa dijauhkeun